Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Sepansa, selamat datang di episode perdana podcast Bincang Santuy bersama saya Linda Syarafina. Udah hampir 8 bulan loh guys, kita telah mengalami masa pandemi COVID-19. Akibatnya banyak aktivitas yang dikurangi bahkan sampai di stop. Termasuk di Sepansa tercinta juga melaksanakan pembelajaran di rumah sesuai anjuran pemerintah. Hai sahabat Sepansa, episode perdana ini saya akan bincang-bincang santuy bersama narasumber yang udah gak asing lagi loh bagi kita semua. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Edi Susilo, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Paninggaran. Kali ini kita akan bahas tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Sumpah guys, grogi banget. Pak Edi, Ya, apa kabar? baik, Alhamdulillah Linda. Oh ya Pak, pada kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang tentang situasi pembelajaran masa pandemi. Yo, silahkan. Jujur Pak, kalau saya sudah mulai males belajar di rumah terus. Kalau Bapak atau Ibu gimana Pak? Jangan-jangan mereka merasakan hal yang sama dengan saya. Ya, kalau Bapak Ibu sih ya masih semangat. Kendalanya itu anak-anak ketika diberi tugas, diberi soal dalam PJJ jarak jauh, masih ada teman-teman yang masih ya dalam tanda kutip menyepelekan gitu ya, jadi tidak diselesaikan tugasnya. Itulah kendala dari Bapak Ibu itu selama itu Mbak Linda. Terus gimana sih Pak perkembangan pembelajaran di SMP Negeri 1 Paninggaran di masa-masa pandemi ini? Ya, sebagaimana sekolah yang lain juga melaksanakan, kita adakan pembelajaran online lewat aplikasi Google Suite ya. Itu yang sudah diterapkan di sekolah kita, didahului dengan IHT bagi Bapak Ibu guru untuk mengenalan Google Classroom. Kemudian setelah itu disosialisasikan ke siswa-siswi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan, bahkan sudah insya Allah nanti tanggal 30 November mulai ada penilaian akhir semester juga memakai Google Classroom itu. Terus ada kendala nggak Pak selama ini? Udah hampir 8 bulan loh Pak melaksanakan PJJ. Banyak kendalanya, terutama tentang jaringan yang ada di Paninggaran. Dulu juga pernah itu jaringan selama 1 sampai setengah bulan krodit karena jaringan optiknya terputus, jadi tidak bisa digunakan. Terutama juga teman-teman yang dari golongan-golongan tidak punya HP, yang tidak punya pulsa, kuota, atau bahkan tidak punya tower, atau punya pulsa tapi tidak ada jaringan, akhirnya itu menjadi kendala utama bagi teman-temanmu untuk menyelesaikan tugas-tugas secara online. Tapi di sekolahan kita punya solusinya, yaitu menyiapkan atau memberi mereka untuk wifi kita sudah layak untuk beberapa puluh siswa. Kemudian juga tidak punya HP, ya ada komputer TK digunakan untuk pelajaran. Dan banyak anak-anak yang dari golongan-golongan itu dalam tanda kutip ya, untuk menggunakan fasilitas sekolah. Tapi dari itu kalau anak-anaknya masih memang karakternya pemalas, ya tetap tidak menggunakan fasilitas, atau di rumah juga ada HP tidak mengerjakan. Nah, inilah kendala dari kita semuanya. Karena itu beberapa kali juga orang tua kita kumpulkan untuk mensupport anak-anaknya supaya memantau pembelajaran online ini. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang bertanggung jawab, tapi juga anak-anaknya juga itu punya komitmen, termasuk juga orang tua. Itu Mbak Linda.
Terus gini Pak, kebetulan saya kan udah kelas 9. Saya pernah baca artikel online bahwa menurut artikel tersebut untuk kelas 9 nggak ada UN ya Pak. Apakah benar Pak? Ya, tidak hanya kelas 9 sekarang, dimulai dari tahun ajaran kemarin juga UN diadakan, diganti dengan AKM sebetulnya. Tapi untuk kelas 9 kali ini memang UN tidak ada, di penggantinya nanti KM tapi khusus kelas 8. Kelas 9 tidak ada UN maupun AKM. Kalau boleh tahu AKM itu apa sih Pak? Itu AKM itu sebagai asesmen ya, untuk mengukur kualitas untuk satuan pendidikan, yaitu yang diambil dari beberapa sampel. Jadi insya Allah nanti tanggal 1 Desember itu ada SSB namanya, simulasi skala besar. Itu diambil dari kelas 8 temanmu, ada 5 anak itu sampelnya, untuk melakukan AKM. Yang diujikan itu hanya 2, literasi dan numerasi. Itu sudah kita sosialisasikan sebetulnya lewat teman-teman yang mengikuti sosialisasi AKM, asesmen kayaknya kompetensi minimal itu di kelas 9 juga sudah, tapi ternyata kelas 9 tidak ada, 8. Jadi asesmen kompetensi minimal itu mengukur minimal dari pencapaian kualitas pendidikan di satuan pendidikan, bukan dari satuan individu, tapi satuan pendidikan itu dari sekolahnya. Begitu Mbak Linda. Jadi menentukan kelulusan gimana Pak? Kalau menentukan kelulusan itu gampang itu. Itu kalau tahun yang kemarin itu memakai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, sekarang mungkin ditambah dengan ujian sekolah atau praktek juga. Jadi nanti kamu kelas 9 di samping rata-rata nilai rapot plus ujian sekolah dan juga ujian praktek. Terus selama ini saya udah merasakan bosan Pak, belajar di rumah terus, kangen suasana kelas gitu. Terus untuk rencana waktu dekat ini, apakah sekolah udah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka? Sesuai dengan surat putusan bersama beberapa menteri pendidikan, menteri kesehatan, menteri dalam negeri, dan menteri agama, insya Allah untuk semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 bagi sekolah-sekolah boleh melaksanakan tatap muka. Semester 2 kan dimulai bulan Januari. Nah, itu diharapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Dia ada syarat-syarat tertentu ketika tatap muka. Jangan khawatir, insya Allah Januari nanti akan ada tatap muka dengan protokoler sesuai dengan himbauan dari Dinas Kesehatan, dan Bapak Ibu guru juga sudah dalam pengertian kamu kan bosan gitu ya. Sama juga dari sini mengerjakan soal, kemudian membuat tugas-tugas, tapi tidak tahu anaknya mana ya, apa ini anak jin, apa ini anak manusia, itu ada yang ngerjakan, ada yang tidak. Nah itu kalau secara tatap muka itu memang guru tidak bisa digantikan oleh perangkat, jadi ada hubungan humanis. Ini tetap harus ada tatap muka. Jadi jangan khawatir, khususnya nanti semester 2 kalau kita kan menggunakan regulasi pemerintah Mbak Linda, tidak terus sekolah masuk tatap muka, tidak bisa. Harus ada regulasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dari Bapak Bupati
di Pekalongan dan juga dari gugus tugas COVID. Biasanya Bapak Bupati membolehkan, kemudian Dinas Pendidikan membolehkan, tapi dari gugus tugas COVID tidak membolehkan karena zonanya zona misalnya merah. Ya kita Pak Bupati tidak. Nah, seperti itu. Tapi jangan khawatir, ini sudah dari awal Bapak Menteri Pendidikan dan lainnya membolehkan tetap muka untuk semester 2. Kalau nggak salah bulan ini Spansa ulang tahun ya Pak? Iya. Ulang tahun yang keberapa sih? Ulang tahun yang ke-38 karena kita sekolahan dimulai tahun 1980. Biasanya kita memang setiap ada milad ini kegiatan yang berupa akademik dan akademik itu Mbak Linda. Terus ada rencana merayakan ulang tahun Spansa nggak Pak di masa pandemi ini? Ya sesuai dengan hasil musyawarah kita, sebetulnya ya untuk hal-hal yang seperti tahun kemarin tidak ada, seperti misalnya lomba antar kelas, kemudian kesenian, kemudian akademik, olahraga dan sebagainya. Tapi tahun ini lomba-lomba dilaksanakan secara virtual atau online. Untuk bagaimana caranya, apa saja bisa dilihat di laman dari web kita, di alamat untuk pendaftaran itu bisa juga ke Pak Hanif ya, emailnya Pak Hanif dan Pak Denny. Dibuka apa saja sih lomba-lomba untuk SMP, maka dari teman-teman kelas 7, 8, 9 tolong diramaikan seperti itu ya, hadiahnya menarik sekali. Terus terakhir Pak, apakah ada pesan atau saran yang ingin disampaikan kepada siswa atau guru supaya tetap semangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh, apalagi menjelang penilaian akhir semester? Iya, itu yang penting bahwa kita ini masih ada proses pembelajaran, ada guru, ada siswa. Kamu dan teman-teman masih menjadi siswa-siswi SMP 1 Paninggaran. Tugas-tugasnya ya belajar, tugas-tugasnya ya menyelesaikan pembelajaran selama belum ada kata libur. Nah, ini kita kan masih pandemi, hanya belajarnya saja diganti di rumah dengan jarak jauh. Tolong teman-teman yang masih mempunyai hutang-hutang kepada Bapak Ibu guru masalah pembelajaran, tugas-tugas tugas-tugas yang belum diselesaikan, misalnya merangkum, kemudian membuat bagan, membuat grafik, apa saja tolong diselesaikan sebelum nanti nilai rapot semester 1 dibagikan. Tuh teman-temanmu masih banyak juga, karena mungkin ada beberapa teman yang tidak punya HP, tidak ngerti tugas-tugasnya. Yang kedua, bagi Bapak Ibu guru, tolong masih semangat, satu gelombang, satu frekuensi untuk memajukan SMP 1 Paninggaran lewat berapa kemampuan Bapak Ibu guru. Tapi tugas wajibnya sebagai guru adalah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru. Misalnya pembelajaran ya silabus, PP, penilaian, itu urut-urutannya diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ada di kalender pendidikan. Jadi kita Bapak Ibu guru selesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan, anak-anak menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, jadi seimbang. Dan juga satu lagi, bagi orang tua siswa-siswi, tolong dipantau anak-anaknya ini sudah selesai tugas belum. Sudah kamu selesai semua belum, Linda? Masih kurang, masih Pak. Kurang. Ya, adalah. Itulah. Dan nanti ketika penyelesaian di akhir semester ini nilainya itu yang menjadi momok Bapak Ibu guru, saya kasih bocoran, itu malah anak-anak yang bermasalah itu. Anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya gampang.
Tapi kalau yang seperti kamu ini ya, Kebagian. tugas-tugasnya itu belum lah. Ini gimana nih? Mumpung masih ada waktu, tolong teman-teman yang lain. Saya kira juga banyak teman-temanmu, selesaikan dulu tugas-tugasnya semampunya. Tidak harus plek apa yang dimau Bapak Guru, semampunya saja. Yang penting ada nama dan tugasnya diselesaikan. Insya Allah Bapak Ibu Guru akan memperhatikan usaha dari anak-anak semuanya. Itu Mbak Linda. Pak. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Ya udah. Pesan dari kami, tetap stay safe ya guys. Tetap patuhi 3M. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan bosan berjumpa di podcast selanjutnya ya, tentunya bersama saya Linda Syarafina. Salam sekolah dasar, cerdas, integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.